Ya, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita nyanyikan Selidiki Aku. Semuanya untuk bagi berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang
Tuhan. Tolong berkati kami dari pertengahan awal hingga akhirnya ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom semuanya. Halo. Pasti semangat ya kan? Untuk ya sebelum kita melanjutkan ke lagu selanjutnya, biar kita lebih semangat lagi, aku punya yel-yel untuk kita semua. Jadi yel-yelnya itu simpel aja. Saat aku bilang bersorak-sorai bagi Tuhan, nanti kita semua itu skip malu-malu semua untuk Tuhan. Ayo coba sama-sama. Bersorak-sorai bagi Tuhan, skip malu-malu semua untuk Tuhan. Ya udah, kalau gitu kan kita masih semangat, mari kita lanjut ke lagu berikutnya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat kita salahkan dengan kuasa namanya, nama Yesus menang yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menang yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus mana yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus mana yang kuat. Ayo semua tepuk tangan bagi Tuhan. Benteng yang nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Oh nama Yesus mana yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi sebutan nama Yesus. Yesus mana yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Ya jangan lupa ya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Skip malu-malu semua untuk Tuhan. Bagus. Sekali lagi, belum kompak semuanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Skip malu-malu semua untuk Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan ke lagu selanjutnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan.
bersorak. Hey, Allah bagi menyanyikan digalakan, bebaskan Allah dan jadi tempat duduknya. Allah bagi bersorak. Hey, Allah bagi menyanyikan digalakan, bebaskan Allah dan jadi tempat duduknya. Allah dan jadi tempat duduknya. Allah dan jadi silakan duduk semuanya. Kita percaya bahwa jika kita bersama Tuhan, setiap musuh apapun pasti bisa kita kalahkan. Juga, mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, dudukan mulialah namanya. Berjalan kasih batanya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak iman segala, yang bagi Dia yang berkuasa juga hadapannya. Bersorak-sorai umat Tuhan, dudukan mulialah namanya. Kasihnya batanya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak segala, yang bagi yang berkuasa juga bumi tunduk menyembah di hadapannya. Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa juga bumi tunduk menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa juga bumi tunduk menyembah di hadapannya. Juga bumi tunduk menyembah di hadapannya. Juga bumi tunduk menyembah di hadapannya. Bagi Dia. Tidak terasa sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan, ku yakin saat kau berfirman.
menyanyikan lagu ini dari awal. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh mujizat-Mu nyata ya Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Ku percaya Yesus. Haleluya. Ku diangkat dan Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dengan selamat ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami hikmah untuk setiap perkataan dari hamba-Mu ya Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir firman Tuhan. Berilah kami untuk terus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kaum muda remaja, senang malam ini Om dapat kembali melayani kamu ya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mungkin juga saya sudah sampaikan kepada kaum muda remaja, tapi saya memang ingin supaya kaum muda remaja ini bertumbuh menjadi luar biasa. Jadi saya kembali membawakan tentang meningkatkan potensi, maksimalkan potensi saudara ya. Potensi kita ini perlu dimaksimalkan ya. Semua kita punya potensi. Dan kalau dimaksimalkan dahsyat ya. Coba semua punya HP kan? Semua punya HP. Tapi belum tentu semua bisa memaksimalkan potensi dari HP ini. Termasuk Om. Om ini gagap teknologi, gaptek. Tapi walaupun begitu, ini sangat bermanfaat bagi Om. Potensi yang ada dalam HP ini bisa Om pakai ya. Baca Alkitab, belajar, mendengarkan khotbah, mempersiapkan khotbah.
Alkitab di kamar Om sudah jarang baca karena tulisannya terlalu kecil, ya. Hari Senin nanti Om operasi mata karena katarak. Jadi matanya Om ini memang kabur sudah. Kacamata pun sudah nggak cocok. Jadi pakai kacamata lah. Nggak cocok sudah. Ya kalau mau operasi buat kacamata baru ya percuma. Nanti abru apa begitu. Tapi kalau saudara perhatikan potensi HP ini dahsyat sekali. Tapi banyak orang beli HP mahal. Tapi yang bisa cuma pakai untuk telepon aja. Padahal bisa foto, bisa dengar nyanyian, bisa lebih gampang lagi transfer duit juga bisa, ya. Jadi nggak usah ke bank. Kalau hubungan jarak jauh, pacaran juga bisa. Tapi jangan salah gunakan. Potensi itu bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, tetapi bisa juga disalahgunakan, ya. Jadi potensi-potensi yang ada pada saudara ya perlu dikembangkan. Nah, lanjut, waktunya cuma sebentar saja. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10 coba kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. 1 Korintus 15-nya ini ayat yang ke-11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, pemuda remaja, kita tahu penulis kitab ini Paulus. Dia seorang yang luar biasa mengembangkan potensinya. Ya, coba saudara belajar dari orang ini. Di penjara pun dia pakai waktu untuk menulis surat. Sehingga suratan-suratan yang kita pakai ini, ya, termasuk suratan Korintus ini menjadi berkat bagi kita. Ya, jadi dia kembangkan betul-betul potensi yang ada. Karena dia merasa kasih karunia Allah. Dia di atas, kalau baca ke depannya lagi, dia bilang aku ini gak layak jadi rasul. Ya, sebab aku menganiaya orang-orang Kristen. Tapi kasih karunia. Dia hargai kasih karunia dari Allah. Saudara dan saya harus mengembangkan potensi karena kasih karunia Allah sudah kita terima. Kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya menerima keselamatan dan menjadi anak-anak Allah. Tuhan kasih kita ini kemampuan, potensi itu adalah kemampuan, ya, kesanggupan atau kemampuan yang dapat dikembangkan. Itu potensi, ya. Jadi kemampuan, kesanggupan kita, saya melihat yang muda-muda, wah dahsyat ya, main musik itu potensi, ya, bisa mengembang. Kalau saudara mau belajar lagi ya, lebih dahsyat. Saya lihat di HP saya ada anak kecil yang bisa main organ piano, main biola, macam-macam, dahsyat, masih muda. Dan ada juga yang masih kecil sudah bisa manjat tebing begitu sampai di atas, wah dahsyat. Karena apa? Dikembangkan potensinya, ya. Jadi malam ini saya ingin bawa 5 hal tentang potensi ini. Pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah itu. Potensi yang ada dalam kehidupan kita ini, kekuatan yang ada, potensi itu dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk tenaga, dalam bentuk hikmat, dalam kepandaian, dalam bentuk keahlian, dalam bentuk macam-macam, ya, kesanggupan. Bisa. Nah, pertama, jangan sampai kita abaikan kasih karunia ini. Jangan sia-siakan, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan katakan bahwa kalau kamu percaya, ya, percaya kepada Yesus,
akan melakukan perkara-perkara atau pekerjaan yang lebih besar dari yang aku perbuat, Tuhan Yesus katakan, ya. Yohanes 14 ayat 12 itu, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang apa? Lebih besar daripada yang aku lakukan. Dia katakan, bayangkan saudara, Tuhan beri potensi, dia mau kasih potensi kepada kita, perkara-perkara yang lebih dahsyat dari yang dia perbuat. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Amin. Dia begitu dahsyat, tapi dia merendahkan diri, menjelma menjadi manusia, hidup dalam penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia bangkit kalahkan, mau naik ke sorga dan kirim Roh Kudus, memberi potensi kepada kita supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Dahsyat sekali, dia guru, tetapi saudara, guru biasanya lebih pintar daripada murid, ya. Tapi dia bilang, kamu bisa buat lebih dari yang aku perbuat. Wah, itu dahsyat. Itu artinya potensi yang ada pada kita bisa melampaui apa yang Tuhan Yesus perbuat. Bukan karena dia tidak lebih hebat, bukan. Tapi karena dia yang karuniakan. Amin. Ya, benar saudara? Dia karuniakan, dia beri. Bukan karena dia enggak lebih hebat. Kamu berbuat lebih dari yang aku perbuat, dia katakan. Selama dia di bumi. Tetapi selama dia di sorga, saudara, kita nggak bisa menyamakan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Kita nggak bisa mencipta langit dan bumi ini. Nah, jadi yang dia katakan, apa yang dia kerjakan pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Memang buktinya ada, saudara. Bagaimana Petrus satu kali berkhotbah, berapa ribu bertobat? Sampai begitu banyak orang bertobat, satu kali aja khotbah. Luar biasa itu. Jadi Tuhan genapi firman ini dalam kehidupan dari Petrus. Padahal Petrus ini dulunya orang yang takut, penakut, ya, sampai dia tidak mengaku Tuhan Yesus. Dia bilang menyangkal, aku nggak kenal dia. Waduh, bayangkan saudara. Tapi setelah dia kuras potensinya, dia tingkatkan potensinya, Roh Kudus pada waktu hari raya Pentakosta itu yang membuat potensinya luar biasa, ya. Jadi percaya kepada Yesus, percaya penuh supaya saudara mendapatkan potensi yang lebih dahsyat. Ya, kedua, masih yang pertama, tanya Tuhan, apa potensi yang Anda miliki? Ya, passion, kerinduan, kemampuan, kesukaan, kesenangan, itu penting saudara tingkatkan, ya. Jadi kita punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ya memiliki kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan berkreasi, ya. Saya senang ada Billy, ada kerjasama mereka buat apa? Buat ladangnya, waduh dahsyat. Ya, itu potensi yang dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, itu nggak bisa. Ya, tapi itu bisa mengembang terus, Bill. Yang dikembangkan terus, ya. Saya pingin ajak kamu nanti satu saat ngambil tetes tebu, ya, supaya bisa buat pupuk-pupuk yang dahsyat. Nah, tanya Tuhan, potensi apa yang saudara miliki? Tanya sama Tuhan. Saya dulu nggak tahu potensi saya, tetapi Tuhan kasih kesempatan. Waktu Bapak Gembala saya, Om Soriton bilang, kamu ngajar. Saya baru BTH. Saya bilang ngajar, wah BTH ngajar, dosen. Yang ngajar, yang diajar bukan anak SMA, tapi dosen, saudara. Jadi dosen. Saya bilang nggak bisa, Om. Loh, dia bilang apa? Kamu sudah coba belum? Belum. Kenapa kamu bilang nggak bisa? Loh, itu dia caranya mengasah potensi dari pengerjanya. Saya diasah seperti itu sama Bapak Gembala saya. Kamu belum coba, kenapa bilang nggak bisa?
mau nggak mau ya harus nurut. Loh, rupanya potensi saya bisa juga jadi dosen. Ya. Jadi sampai umur 70 baru berhenti jadi dosen. Karena sudah lewat. Masih sudah masa pensiun pun masih harus ngajar lagi. Tapi saudara, potensi itu bisa ya dikembangkan. Saudara, belajar caranya ya. Kemudian berkreasi, punya mimpi, punya kerinduan, apa yang mau saya buat. Kalau enggak saudara repot ya. Nah, kemudian ada yang kemampuan bisa berbicara, bisa berkhotbah, bisa bersaksi, kemampuan saudara banyak ya. Bisa berternak, bertani loh. Kalau sekarang ini berternak juga hebat saudara, gampang ya. Jadi itu fashion harus digali ya. Harus ditemukan. Saudara temukan mana apa yang saudara suka ya. Jadi kalau saudara misalnya juga ada yang seni, ada yang olahraga, ada yang memang hikmat, ada yang kemampuan bekerja dan sebagainya ya, itu dikembangkan mana yang lebih potensial. Nah, kemudian temukanlah hal-hal yang saudara sukai itu. Sebab kalau kita bekerja tidak kita sukain, itu rasanya males, rasa potensi tidak bisa maksimal di sana. Yang kedua, upayakan untuk mengembangkan potensi kita, potensi yang kita miliki. 1 Korintus 9 ayat 27, ini ayat yang saya pakai selalu. Coba 1 Korintus 9 ayat 27, di situ katakan bahwa aku melatih tubuhku, Paulus katakan, dan menguasainya sepenuhnya. Ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi potensi ini rupanya bisa diupayakan, ya, melatih tubuh kita, kuasai sepenuhnya. Nggak gampang, ya, melatih tubuh ini nggak gampang. Kuasai tubuh ini nggak gampang. Bangun pagi-pagi 4:30, ya, berdoa jam 4:30 sudah harus ada di ruang gereja, itu nggak gampang, ya. Tiap pagi harus seperti itu. Enak masih dengkur tapi latih tubuh itu nggak gampang. Tapi kalau mau meningkatkan potensi, itu pun hal-hal yang harus dibuat continue, ya. Jadi melatih tubuh ini, upayakan supaya kita memiliki ya potensi. Nah, di dalam melatih ini kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saudara belajar di sekolah, di hari-hari ini mungkin lewat online ya, tapi begitu pun saudara bisa sungguh-sungguh atau bisa asal-asalan, bisa juga nakalan. Ya. Nakalan. Kenapa? Ya, dibuat dulu video dan kemudian ditampilkan pada waktu Zoom, pada waktu kuliah, bergerak-bergerak, tapi orangnya nggak ada di situ. Bisa kan nakalan itu, ya? Gampang, itu pinter juga, tapi pinter merugikan diri sendiri. Potensi yang salah gunakan, ya. Potensi seperti itu, saudara, merugikan diri sendiri, ya. Kemudian lakukan sehingga kita tahu kemampuan kita. Praktek, lakukan, kembangkan secara maksimal. Paulus tadi ya bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus rasul yang terhebat. Walaupun dia tidak pernah langsung menjadi murid Yesus. Tapi Tuhan Yesus temuin dia pada waktu perjalanannya untuk menganiaya orang-orang Kristen. Ya. Kemudian jangan pernah menyerah. Ya. Andalkan Tuhan. Coba Yosua pasal 23 ayat 8 sampai 10. Yosua pasal yang ke-23. Kitab Yosua pasal perjanjian lama ini ayat 23, pasal 23 ayat 8 hingga 10. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Berpaut pada Tuhan. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa lain yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu
dan akan kamu ini sesungguhnya tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Wah, saudara lihat potensi yang dibuat oleh Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel sebenarnya. Ya, kalau berpaut kepada Tuhan. Saudara pemuda remaja, ayat ini juga untuk kita. Ya, kalau saudara berpaut kepada Tuhan, tidak ada musuh yang dapat menguasai, mengalahkan. Tidak ada. Semua bisa ditaklukkan karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya. Jadi berpaut kepada Tuhan itu salah satu cara, metode untuk meningkatkan potensi kita. Sebab Tuhan ikut memberikan kemenangan bagi kita. Ya. Lakukan yang terbaik, kemudian saudara perluas wawasan. Perluas wawasan, belajar terus. Dari Alkitab saudara, sumber hikmat itu Alkitab. Dari memperluas wawasan melalui baca Alkitab. Baca ayat ini saja saudara, diperluas wawasan saudara. Ya, jadi supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, kasih karunia Allah itu Allah menyertai. Tapi saya ingin memberi bahagian yang kedua ini, upaya untuk mengembangkan potensi ini. Saudara sudah tahu tentunya calon presiden Amerika yang sudah menang, cuma belum dilantik aja, ya. Siapa namanya? Siapa? Yang mengalahkan Donald Trump? Presiden Amerika yang akan datang ini? Hah? Siapa ya? Oh, Joe Biden. Jangan pura-pura nggak tahu, saudara. Nah, sudah tahu masa lalunya, bagaimana orang ini sebenarnya dia gagap, saudara. Nggak bisa bicara. Satu kalimat aja nggak bisa dia. Ya, Lisa Utami, penulis tetap dari harian Disney dari Delaware, ya, menulis tentang betapa beratnya, ya, perjuangan Biden kecil ini, ya, waktu dia masih kecil, dia gagap, nggak bisa ngomong, satu kalimat pun nggak bisa. Nah, apa yang dia perbuat, saudara? Dia taruh es di lidahnya, di mulutnya. Dia taruh es, dia berdiri di cermin dan kemudian mengucapkan kalimat yang mau dia ucapkan. Nggak bisa, saudara, diulangi lagi. Diulangi lagi, dia taruh es, saudara. Ya, dengan mulut seperti itu, dia ngotot mengucapkan satu kalimat saja. Ya, ngotot baca. Nanti kalau saudara pelajari tentang itu pasti dapat, saudara. Kemudian saudara, setiap gagal dia ulangi lagi, gagal dia ulangi lagi, gagal dia ulangi lagi, sampai berhari-hari. Akhirnya bisa. Nah, saudara, akhirnya setelah lancar baru dia ganti kalimat lain. Ya, kerasnya hati, kuatnya tekad, gigihnya, ya, usahanya, ya, semuanya itu membuat Biden menjadi orang yang sukses. Ya, tidak disangka ia bisa begitu cemerlang. Nggak disangka. Siapa yang sangka orang yang gagap kayak begitu? Umur 29 tahun dia sudah menjadi anggota Kongres Amerika yang termuda. Bayangkan, ya. Jadi dan terpilih, terus terpilih lagi menjadi anggota Senat, ya, anggota Senat yang termuda, anggota Senat termuda Amerika Serikat. Terpilih terus, terpilih terus, terpilih terus, terpilih terus, sampai dia mengundurkan diri karena menjadi wakil presiden pada zaman, ya, Barack Obama. Bayangkan, saudara. Kegigihannya itu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya yang membuat dia menjadi seorang yang berhasil. Nah, saudara, pada waktu Natal, sebelum Natal, istrinya, ya, baru melahirkan, bawa bayi, anaknya sudah 3 sama yang bayi ini. Satu saat dia beli pohon Natal, istrinya ini naik mobil
ditabrak truk, tabrakan dengan truk dan mati dengan bayinya. Ditinggal 2 anak masih kecil-kecil. Nah, dia sebagai anggota Kongres, saudara, pada waktu itu dia menjadi ketua komisi hukum di Senat Amerika Serikat. Pada waktu itu istrinya mati dan kemudian 2 anak ini harus dia rawat. Dia jadi single father, ya. Jadi dia jadi mama, dia jadi papa. Single parents, ya, single parent. Jadi dia jadi papa, dia jadi mama. Dia juga jadi ketua senat. Jadi 2 jam dari Delaware ke Washington DC, dia harus naik kereta api tiap hari. Dan 2 jam berangkat, 2 jam pulang karena dia harus rawat anak-anaknya. Tidur menemani anak-anaknya masih kecil, saudara. Luar biasa. Dan itu dia jalani sampai 5 tahun, ya. 5 tahun kemudian dia mendapatkan istri yang sekarang. Saudara tahu, istrinya ini ya tidak senang dengan politik. Dia senangnya mengajar. Dia waktu itu guru SMA. Nah, terus lamar pertama ditolak. Lamar kedua ditolak. Dia lamar lagi yang ketiga ditolak. Lamar yang keempat ditolak karena wanita ini nggak senang dengan politikus. Ya. Terus dia lamar kali yang kelima, dia bilang begini, kalau sekali ini nggak diterima ya sudahlah, begitu. Dia lamar lagi kali yang kelima, wanita itu bilang begini, Jill Biden tentunya ya. Dia bilang kalau kamu mau sama saya, terima saya ada apa adanya, nggak boleh saya diberhentikan dari kegiatan saya sebagai tenaga pengajar. Akhirnya dia jadi setelah mengajar kuliah lagi, setelah kawin kuliah lagi, sampai jadi doktor dan profesor. Ya, istrinya Joe Biden itu profesor wanita. Sampai sekarang masih dosen. Dia bilang, kalau kamu mau begitu nggak apa-apa. Akhirnya jadi. Sampai sekarang itu jadi istrinya. 5 kali dia lamar baru bisa dapat. Bayangkan. Kalau enggak mau meningkatkan potensi yang tinggi, kalau tidak punya tekad yang bulat, kalau tidak punya kemampuan kegigihan dalam mengembangkan potensi atau mencapai cita-cita, enggak mungkin seperti itu. Jadi belajar dari kehidupan orang ini. Nah, itu juga kasih karunia. Ya. Saya rindu sampaikan ini supaya saudara ini memanfaatkan potensi-potensi dan mempunyai impian yang tinggi. Pada waktu Joe Biden ya pernah operasi otak karena ada pendarahan di otaknya. Dokter yang merawat dia bilang ini 50-50 pada waktu itu dia senat masih. Dan kemudian saudara, dia bilang begini sama dokter yang merawat dia. Dokter, dia senyum dan kemudian lakukan yang terbaik untuk saya. Karena satu saat saya akan jadi presiden Amerika, dia bilang. Dia belum jadi presiden, tapi dia sudah punya impian seperti itu. Nah, itu sebabnya saya pun sampaikan lagi ayat ini, kalimat ini kepada saudara. Miliki impian. Impian yang dahsyat, yang hebat. Ya, saya kalau mengajar di GBC juga, saya bilang kalau mengajar bukan cuma di GBC, di Malang, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, ya. Saya katakan kepada mahasiswa, jangan jadi hamba Tuhan kalau hamba Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan biasa-biasa saja. Dulu saya tahu sebagai hamba Tuhan, jemaatnya baru berapa orang bangun gereja, cukup 10 kali 6 begitu. Tapi Tuhan enggak kasih potensi, impian lebih lagi. Ya, kasih impian lebih lagi. Kalau biasa-biasa saja, hamba Tuhan biasa-biasa saja, ngontrak sampai tua nanti ngontrak rumah untuk gereja, untuk ibadah. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi untuk saudara saya tekankan ini supaya saudara punya impian. Amin. Amin. Yang punya impian katakan amin. Taruh impian yang besar. Soekarno bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Capai itu. Wah.
gantungkan cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit dan capai itu. Dan Soekarno jadi presiden yang pertama. Itulah orang-orang yang mempunyai impian, orang-orang yang punya tekad, orang-orang yang mau memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya. Saya percaya bahwa anak-anak muda itu punya potensi yang luar biasa, tapi banyak enggak dipakai, kayak HP tadi, ya. Taunya cuma telepon aja, padahal bisa foto, bisa kirim berita, bisa siapkan khotbah, bisa belajar, bisa nyanyi, bisa dengar macam-macam, bisa ngirim berita, bisa tukar uang, ya, transfer duit dan sebagainya. Jadi sekarang saya ingin supaya pemuda remaja di tempat ini, ya, andalkan Tuhan, ya. Tadi potensi yang dari Paulus itu andalkan Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia Allah menyertai. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8 di situ dikatakan bahwa senam untuk tubuh itu sedikit faedahnya, ya. Latihan badani tadi saya sampaikan itu latih tubuh, ya. Melatih tubuhku menguasai sepenuhnya. Sekarang ini lebih dahsyat lagi, saudara. Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Potensi yang saudara miliki bisa di dunia ini untuk kesuksesan di dunia, tetapi kalau kita beribadah itu potensi kita tembus masuk ke sorga. Amin. Halo? Tembus masuk ke sorga. Ibadah. Ya, coba saudara setia beribadah. Dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Waktu ibadah saudara kembangkan potensi saudara. Kembangkan kemampuan saudara. Menyanyi dengan sungguh-sungguh. Berusaha supaya menyanyi dengan sebaik-baiknya, main musik dengan sebaik-baiknya, ya, puji-pujian, menyanyi, semangat. Tadi ada jel-jel yang bagus, menyanyi, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi kasih karunia yang Tuhan beri, ya, lebih dari usaha dan kerja keras. Kasih karunia, pemberian Allah itu, anugerah Allah itu lebih dari usaha kita. Nah, karena kasih karunia kita bisa, ya, lebih dari pemenang. Firman Tuhan katakan saudara dan saya kita lebih daripada pemenang, ya. Saudara bersyukur kalau ada sebagaimana ada. Bukan kekuatan saja yang membuat orang sukses. Orang di pelabuhan itu kuat-kuat, hebat-hebat. Dosen-dosen pinter-pinter, tapi sukses mereka bukan ditentukan oleh itu. Anugerah Tuhan, ya. Contoh, Paulus dulu penganiaya orang Kristen, tapi dijadikan rasul yang hebat. Karena apa? Karena dia hargai kasih karunia itu. Saudara harus hargai kasih karunia Tuhan, ya. Kita ada sebagaimana ada ini. Nah, kemudian maksimalkan potensi, melayani dengan giat, sekuat tenaga. Dia katakan aku lebih kuat, bekerja keras lebih dari yang lain. Dia katakan, ya, tapi kasih karunia itu bukan berdasarkan gaji, bukan berdasarkan upah yang kita terima, tapi pemberian dari Tuhan. Kita harus kembangkan potensi kita berdasarkan anugerah ini. Kita tahu pemberian Tuhan, kita hargai, dan kemudian kita juga mengembangkannya dengan pengertian yang benar, ya. Jadikan kasih karunia itu untuk meningkatkan, ya, memanfaatkan potensi kita untuk melayani. Paulus ajarkan itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang ketiga kasih karunia itu menyertai kita. Yang keempat kerjasama dalam melayani. Paulus katakan tadi bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain kerjasama. Kalau ada kesepakatan, ya, dalam Matius 18 ayat 19, sepakat di antara kamu di muka bumi ini 2 orang aja, dia bilang, Tuhan bilang apa? Kamu akan, apa yang diminta akan diberikan kepadamu, ya.
Dalam 2 Korintus pasal 13, murid-murid sehati sepikir. Anjuran dari Paulus ini 2 Korintus 13 ayat 11 coba. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala, apa itu? Coba tolong baca. Jo. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Potensi yang Tuhan mau supaya kita kembangkan hidup menjadi sempurna, ya. Target yang Tuhan buat, ya. Jadi sehati sepikir, bekerja bersama-sama, berkreasi, ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Dan ayat yang ke-11 tadi, ya, pasal 1 Korintus 15 ayat 11, ayat yang terakhir di dalam ayat mas kita tadi, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi yang kelima adalah melayani bersama-sama, ya, bermanfaat bagi yang lain. Potensi yang kita miliki dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati yang lain, untuk memberkati masa depan kita, untuk memberkati keluarga kita, memberkati, menyelamatkan orang lain jadi percaya dan sebagainya, ya. Itu firman Allah yang saya sampaikan, ada 5 hal ini. Biarlah saudara, ya, jangan sampai menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Upayakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, dan kemudian saudara, kasih karunia Allah itu pasti menyertai, ya. Dia menyertai. Baru yang keempat, kerjasama satu sama yang lain, simponi, ya, kerja bersama-sama supaya dapat menjadi berkat. Yang kelima, biarlah pelayanan kita menjadi berkat bagi yang lain. Saya kembalikan kepada pengurus kaum muda, Tuhan memberkati. Langsung doa, ya. Hidup ini adalah kesempatan, bisa nyanyi sekali. Hidup ini adalah kesempatan, kita nyanyi, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdiri semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya menghargai kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami terus mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan beri dalam hidup kami. Supaya kami boleh mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang menguatkan dan menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, terus kami laksanakan Tuhan.
Sehingga kami Tuhan bisa bekerja sama satu sama yang lain dan menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi berkat dalam keluarga, menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kami, masa depan kami, menjadi berkat bagi bangsa dan negara, terlebih dalam keluarga Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, hamba mau berhenti berbicara, tetapi biarlah potensi-potensi yang ada dalam kehidupan pemuda remaja ini berkembang terus sampai maksimal ya Tuhan, sehingga menjadi sempurna dan menjadi berkat. Terima kasih banyak Bapak. Pujilah namamu. Inilah doa kami alaskan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.